semuanya, kembali lagi di Crypto IDN. Jadi di video kali ini kita akan analisa ya, kita akan lihat market outlook dari Bitcoin. Sekarang per tanggal video ini di take itu di 5 November 2024 jam 11 malam ya, hampir jam 12 malam ya. So kita akan langsung aja tanpa basa-basi, kita analisa dari segi chart dan juga technical analysis dari Bitcoin. Langsung aja masuk ke chartnya ya. Di sini bisa kita lihat ini gua buka di 1 jam 1 hour itu Bitcoin sempat mengalami kenaikan impulsif ya teman-teman ya. Itu di jam 9 tadi ya, Bitcoin naik sampai menyentuh 2,61% dari 68.700 menyentuh ke 70.550. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kita juga udah sempat call ya di community kita di Discord. Kita cek di BTC CMA ya. Itu kita call di tanggal 1 kalau nggak salah. Yes, persis di bagian sini. Waktu itu Bitcoin sedang berada di sekitar 70 ribuan ya. Gue sempat call bahwa gue lihat ada gap di sini teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada gap waktu pembukaan market ya pada hari Senin tanggal 28 Oktober. Dia ada gap di sekitar 67.000 sampai dengan 68.000. Nah di sini gue lihat bahwa Bitcoin akan kembali revisit ya di harga tersebut karena gap ini itu bertindak sebagai magnet ya. So setelah gua call ya di tanggal 1 Bitcoin akhirnya mengalami koreksi ya sesuai dengan call di 67.000 ya, sekitar 67.000, dan kalau di chart BTC USDT-nya itu sempat menyentuh di 66.900 ya. Jadi sekarang kita lihat daily candle-nya dulu. Bitcoin sebenarnya cukup bagus ya. Nah di sini gue ada gambar ya sebenarnya teman-teman ya. Ini merupakan trend line ya, trend line support dan juga resisten dari Bitcoin. Gue sebenarnya lebih suka kadang lihat candle-nya itu dalam bentuk chartnya itu dalam bentuk candle, tapi juga dalam bentuk line. Jadi line ini lebih gue pakai kalau gue mau tarik Fibonacci teman-teman. Jadi lebih presisi untuk line ini. Informasi untuk teman-teman bahwa line ini merupakan di mana terbentuknya line ini itu adalah dari open dan juga close candle Bitcoin gitu. Jadi dia nggak yang upper atau lower shadow-nya, tapi dia ke close harga Bitcoin di time frame tersebut. Nah bisa kita lihat bahwa sekarang gue tarik, coba Fibonacci-nya gue hapus dulu ya. Sorry, oke. Gue tarik di higher close-nya bahwa kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini sekarang ya lagi mantul ya di supportnya di 21 EMA daily ya di sekitar 68.000 ya. Sekarang ini dia sedang battling untuk kembali reclaim harga di 72.000 ya. Dengan target kalau gua bisa bilang Bitcoin mungkin ya sekitar bisa ke 76.000 ya setelah dia tembus all time high-nya di 73.000 dengan kenaikan berarti sebesar kurang lebih 8-9% teman-teman. Nah, bisa kita lihat juga bahwa kita cek Bitcoin dominance. Ya, Bitcoin dominance benar-benar lagi uptrend banget. Bisa kita lihat di candle 1 hour, kita ubah di candle daily. Ya, bisa teman-teman lihat ya bahwa ini sangat tidak menguntungkan bagi market altcoin. Kenapa? Karena jika Bitcoin dominance-nya tinggi, otomatis altcoin ya nggak akan bergerak secara impulsif teman-teman.
Ya, apalagi jika Bitcoin mengalami koreksi yang dalam, sedangkan Bitcoin dominance itu mengalami rally ya, otomatis altcoin akan berdarah. Ya, kita bisa lihat bahwa luar biasa ya, 60,6%. Jika teman-teman lihat, ini merupakan ya Bitcoin dominance tertinggi sejak April ya 2021. Di sini gue gambar seperti ya garis horizontal yang mana gue prediksi bahwa Bitcoin dominance akan segera mengalami penurunan setelah fase berapa hari ini ya. Ya kurang lebih 244 hari ya. Karena di histori sebelumnya juga koin mengalami penurunan seperti itu. Gue expect bahwa penurunan dari Bitcoin dominance ini akan terjadi di Desember awal ya. Setelah election dari US selesai. Ya hopefully dengan dropnya Bitcoin dominance ya membuka nafas ya, membuka peluang bagi Axison ya untuk kembali menunjukkan performanya. Ini juga kita bisa lihat di weekly time frame untuk Bitcoin ya. Bitcoin menembus resisten ya, diagonal resistennya, dan sekarang dia sedang fight ya untuk menuju all time high barunya. Setelah teman-teman lihat bahwa di week sebelumnya itu Bitcoin mengalami pemantulan dengan sangat baik ya, support resistance flip ya teman-teman ya. So kita bisa gambar Fibonacci di sini bahwa pada awalnya Bitcoin mantul ya di daerah Fibonacci ya di 0618 dan juga 0,5 ya di sekitar 61.000 sampai 63.000. Kemudian dia melanjutkan rally dan sekarang dia battling gitu ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya bahwa ada area yang harus dituju nih oleh Bitcoin. Ya seperti yang gua ungkapkan di 75 sampai 76.000. Ya mungkin untuk beberapa week ke depan kita akan lihat itu plusnya, namun minusnya mungkin Bitcoin akan mengalami koreksi atau juga mungkin butuh waktu lagi untuk menyampai ke sana karena kita bisa lihat di stochastic RSI-nya itu Bitcoin itu sudah berada di area oversold ya, yang mana biasanya Bitcoin akan mengalami koreksi untuk mengembalikan RSI-nya gitu loh. Ya mungkin kita bisa lihat juga. Oke, sekarang kita lihat ya di open interest. Kita lihat open interestnya bahwa ya. Oke, sekarang kita lihat di Bitcoin liquidation ya teman-teman ya. Untuk di heat map-nya bisa kita lihat bahwa yes Bitcoin menjemput likuidasinya tadi setelah sempat naik ya sampai menyentuh di area 70 ribuan. Bisa kita lihat dulu di weekly, yes di weekly ataupun mungkin di monthly. Ya di weekly-nya bisa kita lihat bahwa ada banyak sekali area yang bisa dijemput oleh Bitcoin ya. Jadi first itu mungkin di 71.000, kemudian Bitcoin bisa melanjutkan untuk ke 74.000-nya karena banyak sekali liquidation yang dapat diambil ya. Biasanya Bitcoin akan melakukan liquidation grab. Sedangkan untuk di setelah kita cek heat map-nya, kita lihat liquidation map-nya, Bitcoin bisa jemput ke area 73.500 yes, tepat sesuai dengan heat map-nya tadi. Ya ada 1,23 billion US dollar yang akan terlikuidasi jika Bitcoin menyentuh harga tersebut. Oke, mungkin sekarang kita lihat harga untuk Ethereum ya. Ethereum USDT. Oke, gue balikin ke candle dulu ya. Oke, Ethereum sebenarnya cukup bagus ya. Dia bisa menahan ada support ya, ada support yang menahannya di area tersebut
sebenarnya bisa dibilang di daerah 2000 ya. Ethereum ini merupakan support terkuatnya, bisa kita lihat teman-teman weekly-nya. Ini gue sambil gambarin ya. Oke. Nah teman-teman, di sini untuk di weekly time frame-nya ya, kita lihat bahwa chart dari Ethereum itu ada resisten ya, ada diagonal resisten, dan juga ada resisten untuk di 21 EMA-nya ya teman-teman. Bisa kita lihat Ethereum harus battling ya. Ethereum harus close weekly di atas minimal mungkin di 2800 untuk break dari trend line-nya. Bisa kita cari juga Fibonacci-nya. Yes. Ya, mungkin mungkin Ethereum harus break ya dari diagonal resistennya untuk mungkin menuju ke resisten selanjutnya itu di 3000. Ya, tapi kalau untuk daily ya daily dia masih melakukan konsolidasi ya, karena Bitcoin yang belum kemana-mana ditambah juga dengan Bitcoin dominance yang terus naik teman-teman. Jadi untuk Ethereum dan altcoin lainnya itu masih belum perform. So teman-teman, itu tadi merupakan analisa ya market outlook dari Bitcoin dan juga Ethereum. Kita akan kembali di video selanjutnya. Stay tune guys.